Bizin ilma warzuqni paman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak sekalian, siang ini kita melanjutkan ya topik terkait dengan peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, ada sekarang diskusi aja ya. Diskusi, jadi nanti setiap kelompok akan mendiskusikan tentang peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia masa sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan, dan pasca setelah kemerdekaan ya. Jadi tiga periode itu. Gitu. Nah, itu yang harus didiskusikan. Setelah kemerdekaan sampai sekarang nih, gitu ya. Kan dinamika daerah di negara kita kan sebenarnya cukup ini juga ya, cukup dinamis juga ya, cukup dinamis. Terlihat dari misalkan bentuk negara ya, kan dari negara kesatuan sempat menjadi negara RIS ya, Republik Indonesia Serikat kan itu di sana. Kemudian juga dalam masa-masa itu setelah kemerdekaan kan banyak juga bermunculan negara-negara yang bersifat kedaerahan ya, yang pelopori oleh Belanda kan gitu. Di Jawa Barat ada negara apa tuh? Negara Pasundan kayak gitu ya. Nah itu kan yang kayak gitu. Nah itu kan sebagai antitesis dari NKRI sebenarnya. Tapi alhamdulillah dalam perkembangannya itu bisa dileburkan semuanya ya, tidak menimbulkan gejolak yang cukup besar gitu. Nah, kayak di Maluku kan timbul apa tuh? RMS ya, Republik Maluku Selatan, yang sempat mengadakan pemberontakan tuh. Dan sampai sekarang juga masih seringkali sedikit merongrong secara informasi kan gitu ya. Di Jayapura misalkan Papua Merdeka kayak gitu. Nah itu kan secara historinya mereka-mereka yang menolak dengan NKRI sebenarnya. Ya, jadi itu karena kita kan negara kepulauan sebenarnya, negara kepulauan, kemudian kita juga beraneka ragam, ya, keragaman yang sangat besar gitu, NKRI itu kan, suku, budaya, agama, dan lain-lainnya kan gitu di sana, sehingga membentuk daerah-daerah yang cukup luas kan bentangan negara Indonesia ya, hampir sama dengan Eropa sebenarnya, negara Indonesia itu. Nah, oke, jadi dalam proses menuju NKRI ini kan banyak dinamikanya sebenarnya, ya, dinamikanya. Dan sehingga ini dikonsep oleh para pendiri bangsa, founding father kita pada waktu merumuskan negara Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI itu kan konsepnya ke negara kesatuan gitu. Karena keberagaman itu kan harus diikat ya, harus disatukan, harus ada pengikatnya. Gitu. Yang seperti kita pernah bahas, di samping sisi-sisi positif, ada sisi-sisi negatif kan dari keberagaman itu. Di antaranya adalah rawannya terjadi konflik kan, pecah belah dan segala macam. Nah itu yang harus pengikatnya itu harus kuat. Gitu. Nah itu NKRI, Negara Kesatuan, dan ini final sebenarnya kan ya, sudah final, sudah tidak dirubah-rubah lagi untuk Negara Kesatuan. Ini proses panjang juga sebenarnya. Ya. Nah, tapi di dalam konsep ketatanegaraan kita kan tidak dipungkiri adanya peran daerah. Gitu ya. Kemarin kita bahas ada daerah pusat ya, pemerintah pusat, pemerintahan daerah, ada otonom kan gitu segala macam. Oke, nah sekarang kita akan melihat peran daerah. Peran daerah. Karena daerahnya kan memiliki ini ya, fungsi yang sangat strategis sebenarnya di negara kita. Dan ada beberapa urusan yang diotonomikan, didesentralisasikan, misalkan ya, ada yang dipegang oleh pusat kan gitu di sana. Yang kemarin kita bahas ada berapa tuh? Yang dipegang urusan oleh pusat, yang tidak dilimpahkan ke daerah. Ada 5, ada 6.
5, 6. Saya lupa. Satu apa? Urusan apa yang tidak dilimpahkan ke daerah? Satu, urusan apa? Yuk sambil ngingat-ingat yang kemarin. Urusan apa yang tidak dilimpahkan ke daerah oleh pemerintah pusat? Nah, kemudian ya, apa? Militer, pertahanan, agama, pertahanan, kemudian luar negeri, apalagi? Ya, pengadilan, terus moneter dan fiskal ya, moneter dan fiskal. Nah, kenapa itu tidak diberikan ke daerah? Luar negeri, pertahanan, kenapa itu? Agama, kenapa tidak dilimpahkan urusannya ke daerah? Pertahanan aja misalkan, kenapa pemerintah pusat tidak melimpahkan urusan pertahanan ke daerah ya? Kenapa? Coba, kira-kira apa? Kenapa? Kalau dilimpahkan nanti kan daerah memiliki pasukan sendiri-sendiri ya, militer sendiri-sendiri, itu kan sangat membahayakan tuh. Misalkan nanti Provinsi Jawa Barat punya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian sendiri kan gitu ya. Jawa Tengah punya sendiri, nah itu kalau terjadi sesuatu kan gampang tuh terjadi perperangan antar daerah gitu. Makanya urusan pertahanan itu dipegang oleh pusat gitu. Termasuk keamanan negara untuk melindungi dari ancaman asing ya. Itu ancaman asing, makanya terjadi misalkan konflik atau misalkan ancaman luar negeri ke wilayah Indonesia. Nah, pemerintah pusat kan yang bergerak ya. Kemarin di mana? Di Laut Natuna. Natuna itu di mana Natuna itu? Ada yang tahu nggak? Riau, bukan Riau tuh di atas. Kan berdekatan dengan Singapura, Malaysia ya. Sana. Di Laut Cina Selatan itu. Itu kan dengan negara Tiongkok gitu ya, sana. Oke, sekarang ke peran daerah. Jadi sebelum kemerdekaan, kemudian pada masa kemerdekaan, dan setelah masa kemerdekaan. Ya, sebelum masa kemerdekaan. Nah, oke. Itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Bagaimana peran daerah sebelum masa kemerdekaan, kemudian pada masa kemerdekaan, dan setelah masa kemerdekaan. Bagi berapa ini jumlahnya? 1, 2, 4, 4. Ini yang di sini ada berapa? Yang di online itu 3 ya. 1, 2 di sini 1, 2, 3. Yang di online 1 ya. Jadi 4 ya. 4 kelompok. Berempat aja ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 berarti ya. Kemudian 1 di online tuh. 3 harusnya yang ini dengan yang gabung yang di online ya, tapi susah ya. 3, 4, 3. Oke. Ya, silakan. Jadi setiap kelompok membahas ini. Yang di online juga gabung ya. Bikin breakout-nya gimana tuh? Mana? Lihat. Hah? Open all. Nah ini 1, 2, 3. Oh nggak mau ya? Oh 1-1 ya?
Hah? Kemana? Grup 1. Dua, tiga. Udah kan? Close. Ini. Oh ini. Ya oke, di online sudah satu kelompok sudah digabung. Oh ini non-gen aja. Berarti ke mau lagi OTW. Ya silakan. Silakan. Jadi ini kelompok 1, 2, satunya siapa? Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini 4. 4, oke, sana 3. Oke, yang di online satu kelompok ya bertiga. Nah, tiap kelompok mendiskusikan tentang peran daerah sebelum masa kemerdekaan, pada masa kemerdekaan, dan setelah masa kemerdekaan. Kemerdekaan berarti setelah kemerdekaan masa pembangunan ya. Apa sumbangsi daerah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau bisa di sini potensi-potensinya juga ya, potensi-potensi daerahnya itu didiskusikan. Misalkan daerah Papua apa gitu, Kalimantan apa, Sulawesi, Maluku, nah, itu potensi-potensi, terutama sumber daya alam kan, dan sumber daya manusia tuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, oke, silakan.
Kelompok mana dulu yang mau maju? Ayo, silakan yang mau maju duluan. Ini nih. Selamat siang. Kami dari kelompok kursi depan akan menjelaskan peran daerah pada sebelum masa kemerdekaan Indonesia, pada saat kemerdekaannya, dan setelah masa kemerdekaannya. Ya, pertama, sebelum masa kemerdekaan. Sebelum masa kemerdekaan, daerah-daerah Nusantara banyak mendukung penuh sebuah negara kesatuan yang berpotensi menjadi negara yang kuat. Mereka menyerang para penjajah secara kedaerahan dan mengusir mereka yang ingin menduduki daerah tersebut. Daerah-daerah ini menjadi bahan untuk membangun negara dengan suatu pemerintahan yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian pada masa kemerdekaan, sebuah negara kesatuan lahir dengan daerah-daerah yang beragam. Namun para penjajah tak kunjung menyerah. Salah satu perbedaan dalam perlawanan kali ini adalah daerah-daerah yang dulu menyerang secara kedaerahan sekarang telah bersatu dan menyerang dengan tujuan yang sama. Serangan seperti pertempuran di Ambarawa, Surabaya, Medan Area di Sumatera, dan penyerangan umum 1 Maret 1949. Walaupun mereka telah mengusir penjajah bersama, masih banyak yang kemudian memberontak, seperti negara Pasundan, Maluku Selatan, Aceh, yang membuat NKRI sulit dibentuk. Daerah-daerah tersebut berpotensi menjadi negara kesatuan yang besar dari Sabang sampai Merauke dengan masyarakat yang bersatu. Kemudian setelah masa kemerdekaan, setiap daerah memiliki peran yang penting dalam kerangka NKRI seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Daerah-daerah ini juga memiliki sumber daya manusia dan populasi yang besar, sehingga ekonomi Indonesia memiliki banyak penggerak. Tidak lupa bahwa banyak dari daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi di Aceh dan Kalimantan, perkebunan sawit di Sumatera, pertambangan emas dan nikel di Jawa dan Papua, serta lahan pertanian yang luas dan subur. Jika pemerintah dapat mengelola sumber daya tersebut, NKRI berpotensi menjadi negara yang kaya dengan infrastruktur yang besar dan rakyat yang sejahtera. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok lain, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanyakan dari yang disampaikan? Tidak ada? Oke, kalau cukup ya. Terima kasih untuk kelompok yang barusan tampil. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya silakan. Ayo, kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Ketau ingin
Kami akan mempresentasikan hal yang sudah kami diskusikan. Peran daerah setelah masa kemerdekaan. 1. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. 2. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas operatur sipil negara di daerah. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. 4. Mempertahankan bentuk dan keutuhan NKRI. 5. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, daya saing daerah, dan kualitas pelayanan publik. Peran daerah Tadi setelah kemerdekaan ya. Peran daerah saat masa kemerdekaan. 1. Memberi dukungan penuh dalam perkembangan negara. 2. Melakukan penyerangan pada penjajah yang ingin menguasai daerahnya kembali. 3. Ikut berjuang bersama dengan tujuan yang sama, yaitu mempertahankan kemerdekaan. 4. Mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia. 5. Mengorbankan rumah, tanah, serta harta kepada negara agar tidak dijajah lagi oleh penjajah. Peran daerah sebelum kemerdekaan. Daerah dari Indonesia sebelum merdeka melakukan perlawanan di daerahnya masing-masing untuk mempertahankan daerahnya. Pada 28 Oktober 1928 terjadi Sumpah Pemuda yang menyatukan daerah-daerah Indonesia. Ini adalah dukungan penuh untuk kemerdekaan Indonesia. Jika ada daerah yang dijajah, maka akan mendukungnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sepakat pada tidak ya? Yang bertanya. Ya, oke. Terima kasih kelompok yang barusan tampil. Oke, selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok aspirasi akan mempresentasikan diskusi kelompok PKN. Peran daerah sebelum kemerdekaan. Peran daerah memiliki dukungan penuh terhadap kemerdekaan Republik Indonesia dalam militer dan pertahanan. Lalu pada masa kemerdekaan, daerah-daerah tersebut membangun sistem kepemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu setelah kemerdekaan Indonesia, daerah-daerah di Indonesia dapat mempertahankan keadilan dan kemerdekaan di Indonesia. Terakhir, potensi daerah itu keberagaman daerah dapat saling melengkapi satu sama lain untuk menjadi kesatuan yang berdaulat. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, oke. Terima kasih ya. Cukup dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok Aryan ya akan mempresentasikan peran daerah dari masa sebelum kemerdekaan, pada masa kemerdekaan, dan juga setelah masa kemerdekaan. Suaranya hilang. Dihidupin, Beb. Di Pulau Jawa, tokoh-tokohnya Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro. Di Pulau Kalimantan, perlawanan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perjuangannya terus berlanjut. Indonesia dijajah oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Jepang berakhir menjajah Indonesia karena Perang Dunia II. Kemudian pada masa kemerdekaan, peran dari daerah kini menjadi pendorong atau awal dari kebangkitan nasional. Mulai dari munculnya berbagai organisasi perjuangan di beberapa daerah seperti Jong Minahasa, Jong Islamitan Bon, Jong Ambon, dan lain sebagainya. Kemudian muncul juga beberapa tokoh nasional dari berbagai daerah seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Andi Petarani, dan yang lainnya. Pada akhirnya, kemerdekaan ini tak akan bisa digapai tanpa usaha-usaha keras yang dilakukan oleh bangsa Indonesia demi mencapai kemerdekaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu peran daerah setelah masa kemerdekaan, diantaranya ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat, serta memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Lalu mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, mempertahankan bentuk dan keutuhan NKRI, dan juga melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja, penerataan, pendapat masyarakat, daya saing daerah, dan kualitas pelayanan publik. Jika kondisi masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan adalah belum stabil serta masih sangat kacau baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, terima kasih. Oke, satu lagi yang online, mangga silakan. Ani, Amel, Nuri, siapa yang mau ini? Semuanya. Ya, satu-satu. Ya. Oke, dari Amel. Amel bagian apa? Silakan. Jika Ani ke dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok online mempresentasikan peran daerah NKRI. Peran daerah sebelum NKRI merdeka adalah daerah berperan dalam memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Indonesia, serta melakukan penyerangan kepada penjajah asing yang ingin menguasai daerah tersebut. Lanjut ke Ani.
Kemudian untuk bantuan daerah pada saat kemerdekaan itu salah satunya adalah hasil sidang PPKI yang menetapkan 8 provinsi wilayah Indonesia. Antara lain Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera, Provinsi Borneo, Provinsi Sulawesi, Provinsi Maluku, dan Provinsi Sunda Kecil. Ya, silahkan Nuri. Lalu peran daerah sesudah kemerdekaan NKRI yaitu menghormati dan melihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional dengan membanggakan nilai-nilai budayanya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan juga memajukan bangsa melalui kreativitas sipil negara di daerah. Oke, udah. Ya, makasih ya untuk yang di online, Amel, Ani, dan Nuri. Oke, jadi kalau kita lihat tadi yang disampaikan ya dari tiap kelompok sudah sangat bagus ya. Jadi sudah bisa mendeskripsikan, ya, menggambarkan tentang peran daerah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau sebelum kemerdekaan kan lebih banyak berperan dalam hal perjuangan ya yang bersifat kedaerahan melawan penjajah Belanda misalnya. Nah, di berbagai daerah kan muncul bukan pemberontakan ya. Kalau pemberontakan kan versi Belanda ya. Kalau kita perjuangan ya, perjuangan yang bersifat kedaerahan. Mulai dari Aceh, hampir setiap daerah ada ya. Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung itu ada semua, setiap provinsi ada pahlawannya. Dari provinsi juga ada tuh di daerah-daerah kabupaten kota yang berperan sebagai tokoh dalam perlawanan terhadap para penjajah pada saat itu. Di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali Nusa Tenggara, dan Papua ya, semuanya ada. Cuman karena bersifat kedaerahan, perjuangannya hampir semuanya bisa dipatahkan oleh para penjajah ya, para penjajah gitu. Karena kekuatannya kan masing-masing gitu. Nah, menyadari dari situ kan seperti yang pernah Bapak sampaikan mulai tahun abad 19 mulailah mereka sadar gitu bahwa perjuangan yang bersifat kedaerahan itu tidak membuahkan hasil yang maksimal kan gitu. Makanya dilakukanlah pergerakan yang bersifat nasional melalui organisasi-organisasi ya. Organisasi juga kan di awalnya dibentuk bersifat kedaerahan kan. Yang tadi disampaikan oleh kelompok mana tuh? Daerah membentuk pergerakan yang bersifat daerah. Yang Islamin Bon ya, Celebes, Minahasa, Jawa, Bali, itu kan masih bersifat kedaerahan. Gitu. Tapi dari situ juga ada bersatu kan melalui satu forum yang disebut dengan Kongres Pemuda. Pemuda 1, Pemuda 2, mulai menggagas tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Nah itu proses kalau kita lihat dari peran-peran daerah. Nah setelah itu kan pergerakan bersifat nasional ya, sampai menjelang kemerdekaan. Menjelang kemerdekaan yang pernah kita bahas di sidang BPK-UPKI, BPUPKI itu kan terdiri dari para tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh itu kan berasal dari daerah sebenarnya. Semuanya kan berasal dari daerah kan gitu. Hampir sebagian besar lah. Kalau yang secara nasional di awal kan Pak Soekarno, Memadata juga dari mana kemarin itu ya? Bukit Tinggi ya. Dari sana Sumatera Barat asalnya itu. Hampir sebagian tuh tokoh-tokoh daerah kemudian masuk ke dalam pentas pergerakan secara nasional. Nah, akhirnya kemerdekaan. Jadi peran-peran daerah kemudian berperan secara nasional dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah merdeka, mereka kan mulai itu tuh berperan di pemerintahan dan segala macam. Tapi masih timbul gejolak-gejolak kan ya. Berbeda pandangan, gejolak-gejolak di daerah. Nah, itu dinamikanya di situ kalau kita pelajari sejarah bangsa Indonesia. Termasuk juga bentuk negara dari kesatuan, keris. Nah, itu kan atas provokasi dari
negara Belanda sebenarnya, penjajah gitu ya, ingin memecah belah, gitu ya, memecah belah bangsa Indonesia. Yang dulu dia lakukan kan dengan politik pecah belah itu apa? Divide et impera kan, memecah belah kan itu. Dulu pernah kita bahas. Nah, cuma tidak berhasil, tetap teguh kepada negara kesatuan Republik Indonesia ya, sampai finalnya itu. Kemudian setelah kemerdekaan sampai sekarang lebih cenderung diisi dengan bagaimana daerah memiliki peran kan untuk mengisi kemerdekaan dengan proses pembangunan tuh. Sumber daya alam, sumber daya manusia diperankan oleh daerah untuk proses pembangunan secara nasional. Mulai zaman Pak Presidennya Soeharto sudah mulai tuh dibuat satu program pembangunan 5 tahun ya, Repelita setiap tahun itu evaluasi sumber-sumber daya alam di daerah dimanfaatkan untuk kesejahteraan, walaupun dalam prosesnya seringkali ada kebocoran-kebocoran, tapi tujuan seperti yang diungkap dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kan untuk kemakmuran kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia intinya. Tadi yang disampaikan tadi mana? Siapa tuh? Sumber daya alam dari daerah-daerah tadi kelompok mana ya? Hampir semuanya. Aceh apa tuh Aceh? Potensi sumber daya alamnya. Yang Bumi. Gas. Aceh itu gas ya. Gas ini, gas alam. Daerah Sabang sana kan ada tuh. Apalagi tuh? Kelapa sawit. Sumatera, Riau tuh, biar semua provinsi itu kalau dilihat, kalau naik pesawat itu perkebunan sawit tuh semuanya ya sana. Mana lagi ya sumber daya alam banyak dimanfaatkan di Pulau Jawa. Pulau Jawa di daerah Jawa Barat mana coba sumber daya alam? Di mana nikel? Ada di Jawa Barat. Tasik yang masih skala kecil ya. Ada yang pernah ke Kamojang? Pernah nggak ada yang ke Kamojang? Gas alam itu di sana. Oh itu kalau lihat ininya juga ya, pabriknya sama apa namanya instalasinya, pipanya besar juga itu, sampai ngebul kan. Itu ini kan di sana ada apa namanya kayak bekas gunung kan ya. Nah di situ. Mana lagi? Mas Cikotok dulu ya. Cikotok. Nah itu kemudian juga di daerah Jawa juga ada tuh. Jawa Tengah, Jawa Timur ya, pertambangan Kalimantan, apa Kalimantan ya? Selain perkebunan, tambang alam juga ada di sana ya. Samarinda. Kemudian yang terakhir di eksplorasi nih, yang kemarin terjadi demo kerusuhan tambang nikel di mana? Nikel di Ternate, Maluku Utara ya, di Maluku Utara itu. Kemudian di Jayapura, Mas Freeport ya. Nah itu kan di apa namanya nah itu sumber-sumber daya alam masih banyak lagi sebenarnya. Batu bara Kalimantan tuh, batu bara. Kalau pernah ke Kalimantan kan sungainya besar-besar ya. Nah biasanya batu bara itu diangkut melalui kapal tongkang tuh dari pedalaman-pedalaman itu ke sungai, kemudian nanti dibawa ke laut ya. Laut itu nanti baru dipindahkan atau dikirim melalui kepada pusat-pusat industri atau ke luar negeri itu. Nah itu di Kalimantan tuh sumber daya alam batu bara. Oke, belum lagi sumber daya manusianya ya. Jadi banyak daerah yang mengisi terkait dengan proses pembangunan ya, pelajar-pelajar kita. Oke itu ya. Jadi kita lihat bagaimana pentingnya peran daerah dalam mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia dari dulu sampai sekarang. Makanya dalam konsep pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia ya, nah itu peran daerah tidak dihilangkan ya, tidak dikecilkan, justru diberikan satu ruang sangat besar.
Makanya digagaslah konsep otonomi daerah kan gitu ya, dan segala macamnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan peran. Nah itu, jadi kita belajar PPKN terkait dengan peran daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, gitu ya. Jadi di samping Indonesia itu secara geografis, gitu ya, menimbulkan satu perbedaan, ya, keanekaragaman, tapi di sisi lain dengan konsep persatuan dan kesatuan bangsa itu bisa disatukan menjadi suatu kekuatan tuh, ya, sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Nah, semakin besar peran daerah dalam konteks NKRI, semakin meminimalisasi, mengurangi potensi perpecahan. Dan juga ada konsep pemerataan ya, pemerataan pembangunan. Jadi, misalkan daerah yang memberikan sumbangan terhadap anggaran negara, pendapatan negara, itu diberikan konsesi itu, gitu, konsesi kepada daerah itu. Jadi tidak dikeruk sebenarnya ya, tidak dikeruk, tadi diberikan juga konsesi. Harusnya memang ada prinsip keadilan juga pemerintah itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, supaya daerah tidak hanya diambil sumber daya alamnya, tapi juga dimakmurkan, dibangun kan gitu seharusnya. Nah ini yang menjadi PR mungkin pemerintah, jangan sampai timbul kesenjangan antara pembangunan di pusat dengan pembangunan di daerah. Oke, itu ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, cukup sampai di sini ya. Dilanjutkan apa sekarang? Literasi ya. Oke, mungkin untuk pelajaran PPKN cukup sampai di sini ya, terkait dengan peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti di minggu depan terkait dengan bagaimana mempertahankan ya daerah dalam kerangka NKRI itu, diskusi. Setelah itu minggu depannya baru kita ulangan ya. Ulangan untuk topik daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Setelah itu nanti kita pindah ke topik yang lain. Oke, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan kita diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.